Salam saudara-saudaraku, selamat berjumpa lagi. Damai dan sukacita daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu ada di hati kita. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan Yesus masih memberi napas hidup sama kita. Bukan karena kuat dan hebatnya kita. Selamat menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh mempelainya. Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim, Shalom bagi kita sekalian, Shalom semuanya, salam damai, sukacita, bahagia di hati kita semuanya pada saat ini. Shalom. Shalom semuanya, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Shalom, damai sejahtera di hati kita sekalian. Shalom, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Buffet, Shalom Buffet, Gilbert Silalahi, Krisnoa, Ruma Astri, Shalom Elohim, Karol, Shalom, Shalom semuanya, Shalom ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng semuanya, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Bapa Yesua HaMashiach Elohim dimanapun kita berada. Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Yahweh. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Yahweh, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Pakai aku selagi aku masih kuat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi saksi. Oh Yahweh, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi saksi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Supaya tidak mengganggu, ikat saja. Haleluya. Haleluya. Bapa Yesua Hamasia Elohim. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pakailah hidupku ini sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai saksimu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yahweh. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jadi kalau hidup ini hanya sementara, pakailah hidup kita, waktu kita yang sementara ini untuk hal-hal yang bermanfaat ya guys. Ya guys, kata kerennya ya. Mari kita bermain dengan kata-kata yang keren zaman now. Ya guys, pakailah hidup ini untuk menjadi berkat. Pakailah hidup kita yang sementara ini untuk menguatkan orang lain. Pakailah hidup kita yang sementara ini untuk menjadi saksi Bapa Yesua Hamasia Elohim. Jangan pakai hidup kita hanya untuk menghina orang lain, mencemooh orang lain, memakai mulut untuk menghina orang lain, memakai jari-jari untuk menjatuhkan orang lain, menghina orang lain. Sifat apakah yang ada di dalam dirimu sayang, selain daripada sifat syaitan? Dajjal, mata satu. Nih kode mereka ya. Nih mata satu. Mata satu. Dajjal, setan. Setan. Kalau setan sudah ada di hatimu, maka apa yang terjadi? Setan menguasai hatimu. Maka mulutmu kotor, jari-jarimu kotor pula. Kalau setan itu menguasai Anda, maka semuanya akan kotor. Mengeluarkan kata-kata yang kotor, jari-jari kotor, semuanya kotor. Akhirnya Anda menjadi manusia lumpur. Lumpur guys. Haleluya. Kalau hidup ini hanya sementara saja, kita menyadari hidup ini hanya sementara saja, persoalan apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, apapun yang kita alami, kita pandang dan fokus kepada Bapa Yesua Hamasia Elohim, dan kita layani Dia dengan kesungguhan hati kita. Karena apa? Hidup kita hanya sementara saja. Jangan kita fokus di masalah hidup kita. Jangan kita fokus hanya berputar-putar masalah, sakit, penyakit. Jangan. Saya walaupun saya sakit, pingsan-pingsan, saya kalau masih saya bisa berjalan, saya bilang saya sehat. Saya sehat, saya sehat. Dan sehat Bapak Ibu, betul. Ya, itu perkataan iman. Walaupun sakit, pingsan, yang penting masih bisa berdiri, masih bisa bermasa, beraktivitas, itu masih sehat Bapak Ibu. Kan belum masuk ICU. Lalu so masuk ICU, itu baru sakit. Kurang napas babunyi, tuh. Nah, sudah itu, so tanda-tanda. Jadi kalau nafas belum babunyi, itu masih sehat. Jadi, kalau cuma rasa pusing, pingsan 1-2 kali, itu masih sehat itu. Kan masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, masih bisa bermasak. Ya, untuk ibu-ibu masih bisa beraktivitas, ya itu sehat. Tapi kalau itu nafas cuma bunyi so di ICU, itu baru sakit. Itu tinggal banyak-banyak doa saja ya. Ya, tinggal doa penyerahan. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, kalau di ICU itu doa penyerahan saja. Tinggal 2 pilihan. Mau sembuh atau pergi untuk selama-lamanya. Jadi ikhlas ya. Jadi seperti itu.
Jadi manusia ini harus jadi manusia yang baik. Jangan jadi manusia yang jahat. Karena hidup kita ini hanya sementara. Hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini untuk melayani Yahweh. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku menjadi saksi bagi dunia. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi saksi. Nah, kalau sudah jadi saksi, hidup kita ini sudah jadi saksi, itulah yang paling ditakuti oleh setan. Setan sangat takut kepada saksi. Karena saksi itu membawa kunci. Saksi itu, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan bersama dengan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, dia alami, dia lihat dan dia rasakan, menjadi saksi kunci, sangat ditakuti oleh dunia setan. Setan Dajjal mata satu, sangat ditakuti. Jadi untuk itu kita anak-anak Bapa Yahweh jadilah saksi. Saksi yang benar, bukan saksi dusta lagi. Muncul dia jadi saksi papan dusta semua. Dihantam alam roh kamu, berani bersaksi dusta, dihantam alam roh, dengar kamari sorib, inna ilahi rojiun. Kenapa? Saksi dusta semua. Saksi itu yang benar ya. Jadi saksi yang benar. Jangan saksi dusta. Sumpah-sumpah dusta semua. Siapa bapak pendusta? Lucifer. Siapa bapak pendusta? Setan. Dajjal. Itu bapak pendusta. Muncul kamari saksi dusta semua yang orang bawa. Dihantam malaikat di sana satu kali, saya cuma ditampar, mati. Lihat kamari di dunia nyata orang sobat rip-rip di Facebooknya. Kenapa? Banyak saksi dusta. Saya dari sana, saya ketemu malaikat ini, saya ketemu, betul enggak? Dia ketemu malaikat ini, malaikat itu di sana, betul enggak? Coba cek, cross cek kesaksian, banyak saksi dusta. Dia tahu malaikat setan yang menyamar jadi malaikat terang yang dorang baku dapat di sana, dunia alam 2, alam 3. So dia cap itu malaikat Mikael, malaikat apa semua yang dia ketemu di sana. Padahal dusta semua. Nanti dipukul, dicambuk, baru bengko-bengko. Lari bengko-bengko, minta ampun, tobat. Jangan bersaksi jadi saksi, muncul jadi saksi dusta. Jangan. Mau dicambuk malaikat kamu, ditampar malaikat ya. Kurang kaki seputus napas. Hati-hati ya, jadi saksi itu saksi yang benar. Jangan saksi dusta. Kalau saksi dusta, kalian pakai semua tuh tanda 666 itu. Makanya saksi dusta ini banyak sekali. Pakai semua dorang. Cuma tembus di tingkat 3, tingkat 4 sudah bangga. Bilang saya dari surga, ketemu malaikat ini, ketemu malaikat ini. Padahal Lucifer semua yang menyamar jadi malaikat Mikael, malaikat apa, Lucifer tuh bisa menyamar loh. Di alam roh itu. Dia menyamar, sedangkan jadi Tuhan Yesus aja dia menyamar. Saya beberapa kali terkecok. Saya sudah peluk Bapak Yahweh. Saya senang sekali ketemu dengan Bapak Yahweh. Cipiki, peluk. Tahu-taunya Lucifer. Langsung Roh Kudus mengatakan kepada saya, bilang langsung, anakku, coba perhatikan di belakang jubahnya. Jangan engkau hanya melihat depannya malaikat terang. Depannya seperti Tuhan Yesus. Hati-hati guys. Depannya seperti malaikat terang Tuhan Yesus. Tahu-taunya belakang jubahnya ular besar sekali. Hai anakku, cepat engkau melingkar 3 kali. Sebutkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Yahweh menyertai engkau. Putar tuh 3 kali tuh gaun belakangnya. Angkat gaunnya. Ada ekor ular, belut, atau apa tuh di gaunnya. Kalau ada ekor itu Lucifer Bapak Ibu. Kalau kita hanya lihat di depannya, Tuhan Yesus. Tuhan Bapa Yahweh ya. Jadi kita harus mengitari 3 kali jubahnya dan kita angkat. Itu ada ekornya, belut atau ular. Tingkat samaran yang paling tinggi itu ya. Tingkat samaran susah anak-anak Tuhan untuk membedakannya.
ini malaikat Tuhan atau Lucifer. Kalau dia masih berada di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, mereka akan sangka itu adalah mereka ketemu dengan Tuhan Bapa Yahweh. Tapi ternyata si Lucy yang mereka ketemu, Lucifer alias setan Dajjal, yang menyamar jadi malaikat terang. Saya sudah di tingkat yang paling tinggi, saya harus mengitari 3 kali Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Yahweh, kuasa Yahweh yang menyingkapkan segala sesuatu. Ini betul-betul Bapa Yahweh atau bukan? Jubahnya sama, mukanya sama, ternyata dia pakai topengnya Tuhan Yesus, Tuhan Bapa Yahweh. Ya. Jadi seperti itu, mukanya sama, mirip, jubahnya mirip, semuanya mirip, tapi palsu guys, palsu. Kita harus mengitari 3 kali jubahnya. Ada ekornya belut, sangat licin, susah untuk diamati, jalannya sangat licin. Kalau kita tidak peka di alam roh, maka kita akan terpeleset, terbawa dengan jubah-jubah kepalsuan. Dikira malaikat terang, tahu-tahu si Lucy setan Dajjal. Seperti itu. Harus mengecek jubah belakangnya, putar 3 kali dengan kuasa Bapa Yahweh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, satu, tunggal, yang kita kenal di dalam dunia ilahi, Bapa Yahweh, Yeshua, Hamasia, Elohim. Mengapa 3 nama ini digabung? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh kebenaran. Bapa, Yeshua, Hamasia, Elohim. Mengapa 3 nama ini langsung digabung jadi satu? Itulah hukum penalti yang akan berlaku. Pekerjaan kuasa Bapa, pekerjaan kuasa firman, Anak, dan pekerjaan Roh Kudus kebenaran di dalam satu nama, satu paket yang indah. Hukum penalti berlaku. Hari ini, saat ini juga engkau ada bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Sekalipun engkau penjahat kelas kakap, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, engkau akan disayang. Pelanggaranmu tidak akan diingat-ingat lagi. Mau tidak terima hukum penalti ini? Hukum penalti. Saat ini juga engkau ada bersama-sama denganku di dalam Taman Firdaus. Pelanggaranmu tidak diingat-ingat lagi, dosamu tidak diingat-ingat lagi. Manusia siapa sih yang gak senang? Manusia hanya manusia bodoh aja. Hanya mempelai-mempelai yang bodoh aja yang gak mau terima nih berita anugerah ini ya pada saat ini. Mempelai yang bodoh. Kalau engkau memanggil nama Bapa, Yeshua, Hamasia, Elohim, hukum penalti akan berlaku atas dirimu saat ini. Ini berita dari dunia alam ilahi. Jubirnya yang berkata, jadi ya dan amin. Kalau jubirnya yang berkata ya dan amin. Jangan yang nabi-nabi palsu. Brother and sister, Ibrani 3 ayat 15 berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita menerima setiap firman Tuhan dengan kerendahan hati. Buang roh, angku jasmani dan rohani, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Shalom, sampai jumpa pada video-video berikutnya. God bless you.